Halo, perkenalkan nama saya Indra Prastianing Yahrom, NIM 202133258 dari kelas 4G PGSD Universitas Muria Kudus. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul cerita Ki Mandahong dalam buku cerita Kalah oleh Si Cerdik karya Atisah. Dengerin baik-baik ya. Ki Mandahong. Di tengah hutan belantara terdapat sebuah sungai tempat minum para penghuni hutan. Di hutan tersebut ada seorang raja monyet yang bernama Ki Mandahong. Tubuhnya tinggi besar, berbeda dari monyet lainnya. Ki Mandahong sedang duduk termenung di tepi sungai. Ia menyendiri sambil merenung memikirkan perjalanan hidupnya. Sebagai Raja Monyet, Ki Mandahong harus turun dari jabatannya karena dilengsarkan oleh rakyatnya sendiri. Karena dianggap sudah tua. Namun, Ki Mandahong masih ingin menjadi seorang raja di hutan belantara itu. Ki Mandahong bangun, kemudian ia berjalan pelan menyusuri tepi sungai. Namun, tidak lama kemudian, ia naik ke atas pohon mangga limus yang tengah masak dan berbuah. Tidak jadi mandah juga, makanan banyak, kata Ki Mandahong menghibur hati. Tangannya memetik mangga limus yang sudah masak. Kemudian mangga itu digerogotinya. Lama-kelamaan Ki Mandahong merasa kenyang, tetapi ia terus mengambilnya. Ini kecil, kata Ki Mandahong sambil melempar mangga itu ke tanah. Tangannya memetik lagi. Peot. Ki Mandahong pun melempar mangga itu ke sungai. Blung, blung, kecemplung. Suara mangga jatuh ke sungai. Suaranya enak juga, seperti suara gong dan kenong. Kalau begitu, akan aku goyang-goyangkan pohon ini supaya buahnya jatuh dan suaranya lebih lengkap, kata Ki Mandahong sendirian. Drrrr, plung, plung, dek, dek, plung. Aduh, suaranya enak sekali, seperti suara angklung, nikmat sekali. Di bawah pohon itu ternyata ada seekor kura-kura yang sedang istirahat. Kura-kura itu lelah sehabis mencari makanan sepanjang sungai, tetapi tidak mendapatkan hasil. Mendengar suara ramai, kura-kura bangun sambil melihat-lihat apa yang terjadi. Dasar rezeki, kalau datang tidak diundang, seperti air yang sedang banjir. Namun kalau naas, seperti sungai yang kering, bahkan tidak bisa untuk cuci muka. Tapi aku harus selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Karena aku sedang lapar, tapi Engkau memberikan banyak limus. Limus di darat, limus di laut. Aku sangat bersyukur. Terima kasih ya Allah, kata kura-kura sambil bersyukur. Sambil mengambil mangga, kura-kura pun melihat ke atas. Ia terkejut melihat monyet yang sangat besar duduk di antara dahan pohon limus. Pemurah juga monyet itu. Tahu kalau aku sedang kelaparan, kura-kura dalam hatinya. Kura-kura menengadah sambil berkata, Juragan, juragan, juragan yang duduk di atas pohon, yang saleh dan berbudi. Mudah-mudahan bisa turun sebentar, karena aku mau mengucapkan terima kasih. Ki Mandahong melihat ke sana kemari, takut kalau ada makhluk lain yang dipanggil. Di sisi lain, ia juga merasa bukan makhluk saleh, apalagi berbudi. Setelah merasa tidak ada makhluk lain, Ki Mandahong pun merasa tersanjung. Si bodoh ini tidak tahukah kalau aku sudah dilengsarkan oleh rakyatku sendiri. Ia masih takut dan bicaranya pun masih santun. Dasar, kata Ki Mandahong.
Ada apa kura-kura? Aduh, pantesan Juragan Mandahong. Begini Tuan, saya mau mengucapkan terima kasih karena telah merasa disambung umur oleh Manggalimus yang telah Anda berikan. Iya kura-kura, harus banyak bersyukur. Kita hidup di dunia harus saling gotong royong. Kalau ada rezeki ya harus dibagi. Jangan seperti bangsa monyet, tidak memiliki perasaan. Memangnya kenapa Juragan? Mentang-mentang aku sudah tua, dilengsarkan dari Mandah. Oh, begitu Juragan. Tapi sabar Juragan, gantian dengan yang muda. Yang muda kan masih banyak ide seperti aku. Aku juga masih mampu kura-kura. Percaya Juragan. Tapi kalau umur sudah tua lebih baik cari bekal buat ganti alam. Kura-kura, tingkahmu seperti manusia saja. Berkata bijak, bersikap sebaliknya. Kelakuan manusia kan kalau baik boleh ditiru Juragan. Ya, akan aku pikir-pikir, kata monyet sambil cemberut. Sejak saat itu, Ki Mandahong dan kura-kura menjadi teman baik. Ki Mandahong pun senang karena ada kura-kura yang mau disuruh-suruh. Begitu pula kura-kura merasa senang karena diakui oleh mantan seorang raja. Mereka sering bicara di bawah pohon limus. Kadang mereka membicarakan hal pribadi, kadang membicarakan masalah kerajaan. Tamat. Ayo, apa pelajaran yang kita ambil dari cerita ini? Baik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Dan kita sebagai makhluk hidup tidak boleh pelit, harus saling membantu, harus saling bergotong royong, harus saling berbagi rezeki, tidak boleh pelit ya. Ingat. Selain itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada para generasi muda untuk terus berkembang. Bye-bye, terima kasih.